kita, mereka yang tinggal di api penyucian dengan kita yang masih hidup di sini. Lalu apa itu indulgensi? Ya, di mana kita bisa berdoa, mohon pengampunan untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan penting yang termasuk juga bagian iman kita. Dan hari ini kita akan mencoba mendalami, mempelajari itu dengan dituntun oleh Pastor Dr. Andes Julius Saletia, Licenciat Teologia. Pastor Julius Saletia, saya perkenalkan beliau, namanya adalah Julius Saletia. Dia lahir tanggal 16 Juli 1960 di Mangaran, Sulawesi Utara. SPG di Tahuna, dan kemudian melanjutkan ke Estaf Seminari Peneleng sampai 1986. Setelah itu ditabiskan dan menjadi imam rektor juga di Seminari Menengah Kakaskar Sentomohon. Kemudian beliau melanjutkan studi teologi di spesialisasi bagian dogmatik di Universitas Urbaniana Roma dan lulus tahun 1995. Nah, berbagai pekerjaan atau berbagai tugas, pernah menjadi Ketua Unio 89 sampai 92, lalu kemudian menjadi Rektor Seminari Pineleng juga tahun 2002 sampai 2007. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Teologi sampai tahun 2013 dan kemudian menjadi Direktur Pembina di Tahun Rohani Pondok Emmaus Keuskupan Manado, ya, yang dibina juga Keuskupan Manado dan Keuskupan Amboina. Lalu tahun 2010 sampai sekarang, selain menjadi pembina di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng, beliau juga menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Nah, baik, itu saja sekilas perkenalan untuk beliau. Nanti beliau sendiri akan memperkenalkan diri, barangkali menambah supaya kita mempunyai waktu yang cukup. Saya serahkan saja langsung, ya, karena beliau hanya satu-satunya pembicara kita pada malam hari ini, jadi waktunya cukup panjang, bisa 45 sampai 50 menit. Dipersilahkan kepada Pastor Julius. Nanti sesudah itu, saudara-saudara terkasih, silakan bertanya, kita akan memperdalam bersama tema ini. Pastor Julius, saya persilahkan untuk mengambil waktu dan tempat. Ya, terima kasih Romo Hertanto atas perkenalannya sebagai moderator juga. Kita langsung mulai saja. Jadi ini pertemuan terakhir untuk webinar teologi STFSP tahun ini. Dan kita tutup justru dengan tema purgatorium dan indulgensi. Ya, dua tema yang menurut Raja Daud penting sebagai jawaban pertanyaan untuk manusia. Dan tema di sini ditulis purgatorium dan indulgensi adalah iman Kristiani, ya, iman gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Ya. Jadi ini harus ditempatkan dalam rangka iman gereja. Jadi bukan satu doktrin, satu ajaran saja, tapi ini adalah satu pengakuan iman, keyakinan iman dari gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Nah, saya justru tempatkan di sini menghadapi penolakan dan gagal paham tentang keyakinan iman gereja mengenai purgatorium dan indulgensi. Kenapa? Karena penolakan dan gagal paham ini membuat justru warisan iman ini kemudian menjadi kurang efektif, kurang bermanfaat bagi hidup orang beriman karena orang lebih menghabiskan waktu untuk berdebat, ada atau tidak ada. Ya, padahal ini warisan. Ya, warisan berarti sesuatu yang sudah ada. Ya, yang sudah dialami, direfleksikan, dan justru menuntun perjalanan hidup banyak orang beriman dari abad-abad pertama kekristenan.
Sehingga kalau orang mengatakan purgatorium dan indulgensi itu tidak ada dan tidak diajarkan dalam kitab suci, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita supaya kita mengklarifikasi bahwa purgatorium dan indulgensi ini bukan hanya ajaran kitab suci, tetapi ini adalah penghayatan iman gereja yang justru hidup, bukan ditulis dalam kitab. Ada akar-akarnya, benih-benihnya dalam kitab suci, tetapi lebih nyata dalam praktik hidup. Kemudian ada juga yang menolak karena mereka menganggap purgatorium dan indulgensi itu bertentangan dengan kebaikan dan kasih Allah yang tak terbatas. Ya. Jadi kalau Allah itu baik, mereka bilang, kenapa mesti pakai purgatorium? Ya. Langsung saja terima di surga. Kemudian ada juga yang menganggap purgatorium dan indulgensi ini menjadi hujat terhadap karya penebusan dan kurban Kristus. Ya, kalau kurban Kristus itu menyelamatkan kita sepenuhnya dan sudah final, ya, mengatakan bahwa ada purgatorium dan indulgensi itu diperlukan, ini sama dengan kurang menghargai apa yang menjadi buah karya penebusan dan kurban Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa dan menghapus hukumannya. Sehingga usaha orang melalui indulgensi itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ada juga keberatan lain, dikatakan tidak ada yang dapat membujuk atau mempengaruhi Allah dalam keputusannya. Jadi Allah itu berkuasa penuh, absolut dalam keputusannya. Sehingga mau buat apa, mau bakar lilin atau apa saja, tidak pengaruh. Kemudian ada juga yang malah mengatakan bahwa purgatorium dan indulgensi itu adalah hasil rekayasa gereja abad pertengahan. Dan maksudnya merekayasa itu untuk mendapatkan uang indulgensi. Dan bahkan untuk mendapatkan intensi misa bagi para imam yang merayakan misa. Begitu keberatan orang-orang yang menolak kedua hal tersebut. Dan ada juga yang menegaskan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat perbuatannya. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Jadi bukan urusan orang lain kalau orang masuk surga atau masuk api neraka. Begitu pusaka iman tadi menghadapi penolakan dan gagal paham yang sungguh membuat buah-buah justru kebenaran ini akhirnya menjadi kurang dalam hidup kita. Karena orang menghabiskan waktu justru berdebat dan bukan berdoa, berkurban, atau beramal untuk menolong sesama, khususnya mereka yang di dalam proses penyucian. Nah, untuk itu, sekarang kita lihat dengan sedikit lebih teliti persisnya apa yang dimaksudkan dalam pemahaman gereja sendiri tentang purgatorium dan api penyucian. Nah, kita mulai dengan arti kata itu sendiri. Purgatorium, ya, itu dari bahasa Latin, itu berarti tempat pemurnian. Ya, tempat bukan hanya tempat fisik lokal, tapi pokoknya satu spasi bilang saja untuk pemurnian. Dan kata kerjanya itu purgo atau purgare, membersihkan, mentahirkan, menyembuhkan, membereskan, merapikan, menyucikan dari kesalahan, membenarkan, dan memaafkan. Atau purgatus, kata sifatnya yakni bersih, tahir. Sehingga purgatorium diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan api penyucian atau tempat pemurnian. Kemudian secara teologis, orang melihat ini sebagai spasi untuk memurnikan jiwa yang pantas untuk ke surga. Jadi kalau sudah masuk purgatorium, itu ada kepastian orangnya akan ke surga. Itu tentang pengertiannya menurut istilah. Nah, kemudian dari pengertian di atas kita juga mengenal penegasan magisterium gereja, kuasa mengajar dari gereja.
Lain kali ada banyak orang mengajar, tapi mereka itu tidak punya kuasa mengajar. Nah, magisterium berkuasa mengajar karena mereka ini adalah diutus resmi oleh Tuhan Yesus untuk mengajar atas nama Tuhan Yesus, bukan atas nama atau kepentingan sendiri. Nah, menurut magisterium, keyakinan akan pemurnian dalam kehidupan setelah kematian ini didasarkan pada praktik doa untuk arwah yang sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab suci, ya, dan diterapkan oleh umat Kristen sejak awal. Itu bisa dibaca dalam Katekismus nomor 1032. Praktik ini berdasar keyakinan bahwa dengan doa, arwah orang-orang yang telah meninggal dapat dibantu dalam fase antara kematian jasmani dan masuknya mereka ke dalam kediaman akhir, yakni di surga. Ya. Kemudian, kalau kita masih melihat apa yang ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum sepenuhnya, ya, murni, maka keselamatannya sudah dipastikan. Namun ia harus menjalankan proses penyucian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan dalam memasuki kegembiraan surga. Gereja menamakan spasi ini adalah purgatorium. Gereja telah merumuskan ajarannya tentang purgatorium itu justru dalam konsili-konsili besar juga dalam gereja, yakni konsili Florence atau Firenze pakai Z itu, dan konsili Trente. Nah, tradisi gereja berbicara tentang api penyucian berpedoman pada teks-teks tertentu juga dari kitab suci. Ya, bisa dilihat situ. Dan menurut Katekismus Gereja Katolik, api penyucian itu sudah dipakai oleh Paus Gregorius Agung. Dia pakai istilah Purgatorius Ignis, api yang memurnikan atau api pemurnian. Nah, begitu masih bisa dibaca sendiri apa yang ditegaskan oleh magisterium tentang purgatorium itu sendiri. Dan kita lihat di sini pada akhirnya dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 210 dikatakan purgatorium ia adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi mereka masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Nah, dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik edisi Indonesia, purgatorium itu diterjemahkan dengan api penyucian. Kemudian kita lihat indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi itu adalah kerelaan, ya, kerelaan hati atau anugerah, kemurahan hati, atau juga berarti pengampunan. Nah, kata kerjanya indulgeo dari indulgere berarti melepaskan, membebaskan atau memberi kelonggaran, menganugerahkan, menyayangi, dan menghapuskan. Indulgen itu kata sifat berarti orang yang murah hati, lembut, pemaaf. Dalam teologi dimengerti sebagai penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena telah mendapat pengampunan. Jadi orangnya sudah diampuni sebenarnya, dosanya sudah diampuni, hanya efek dari dosa dalam diri orang itulah yang mesti dibereskan. Pada praktiknya indulgensi berhubungan erat juga dengan daya pengampunan dosa dalam sakramen tobat. Jadi indulgensi tidak membebaskan kita dari kewajiban mengaku secara sakramental. Nah, bisa dikatakan kemudian dalam kompendium dari Katekismus purgatorium ialah keadaan mereka, ini sudah dibaca tadi.
dalam KHK indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik, serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif, membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Jadi indulgensi itu adalah buah dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan buah juga jasa-jasa, doa, amal, dan perbuatan-perbuatan para kudus. Beberapa penegasan dalam katekismus, ajaran mengenai indulgensi dan penggunaannya dalam gereja terkait erat dengan daya guna sakramen pengakuan. Indulgensi adalah penghapusan siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Kemudian dibedakan indulgensi sebagai indulgensi seluruhnya dan ada indulgensi sebagian. Itu tergantung dari apa yang ia berikan kepada siksa dosa, baik temporal akan dihapus seluruhnya secara total atau sebagian. Karena kadar dari efek dosa dalam diri orang itu juga tidak bisa dihapus dengan 2-3 kali berdoa saja. Ya, bisa kemudian setengahnya masih menuntut kita berdoa lebih lanjut. Ini beberapa keterangan dalam kompendium gereja, katekismus gereja Katolik. Itu sudah dilihat tadi, isinya sama. Nah, praktik-praktik yang disebut tadi seperti berdoa, beramal, berpuasa dalam mempersembahkan misa, ini berdasar keyakinan bahwa dengan doa arwah orang-orang yang ada di api penyucian dibantu dalam fase antara kematian jasmani untuk masuk dalam kediaman akhir mereka. Itu pengertiannya tentang purgatorium dan indulgensi. Nah, kalau tadi dikatakan dalam bagian mengenai penolakan itu bahwa kedua hal ini tidak diajarkan dalam kitab suci, maka kita bisa melihat benih dan prototipe purgatorium dan praksis indulgensi itu sebenarnya sudah ada jauh dalam sejarah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Keyakinan iman Katolik akan adanya purgatorium memiliki benih dan prototipe yang berasal jauh dalam peradaban manusia. Bahwa ada satu tempat, spasi bagi proses penyucian jiwa setelah kematian fisik bukanlah monopoli keyakinan iman gereja Katolik. Hal mengurus dan berdoa untuk orang mati itu ada dalam banyak kebudayaan. Itu bisa dilihat, misalnya ada dalam kebudayaan di Cina orang berdoa untuk orang mati. Di India juga agama Hindu dan Buddha mengatakan bahwa ada proses untuk pemurnian manusia, yakni melalui proses reinkarnasi. Ada juga di Persia dikatakan menurut ajaran Zarathustra atau Zoroaster, dikatakan ada proses penyucian pada akhir zaman walaupun tidak eksplisit menyebut tempatnya. Orang Yunani malah mengatakan bahwa jiwa sesudah kematian itu akan, kalau dia belum murni, akan dimurnikan juga di Tartarus. Di sana mereka akan mendapatkan proses pemurnian itu. Nah, orang Israel nyata juga yang menjadi justru akar dari pemahaman gereja mengenai proses penyucian itu, memberikan penyucian di proses Gehinom atau bilang sebenarnya Hades atau Sheol. Ya, Gehinom sudah, tetapi ada proses sebelum masuk ke Eden atau ke Taman Firdaus. Itu dalam malah ada tulisan Plato yang bagus di situ. Sesudah orang yang meninggal sampai di tempat itu ditujukan oleh roh-roh, maka orang benar akan dipisahkan dari orang jahat. Mereka yang sudah nyata kebaikan hidupnya, tapi tetap masih
perlu dituntun untuk penyucian, mereka dibawa ke danau besar. Tadi bilang Tartarus sebenarnya. Itu nanti dibaca sendiri saja. Nah, purgatorium dan indulgensi dalam kesaksian kitab suci. Itu bisa dibaca ayat-ayat dari 2 Samuel 22-26, Mazmur 18:57, Mazmur 86:13, Mazmur 116 ayat 3. Teks-teks ini sebenarnya menjadi rujukan Petrus waktu berkhotbah pada hari Pentakosta. Ya, bahwa menurut Petrus waktu itu dia mengutip juga apa yang dikatakan oleh pemazmur itu. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya yang melihat kebinasaan di tempat di dunia orang mati. Karena itu membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada juga teks dari Putra Sirach. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang, kau kecualikan pada pokoknya orang mati jangan dikecualikan juga dari kita punya doa atau kurban. Kitab Makabe, dia sesudah perang mengalahkan lawan itu, Makabe memberikan warning kepada para prajurit, tetapi yang berhubungan dengan tema ini, dia juga mengajak semua prajurit untuk kumpul uang sebagai persembahan yang dikirim ke Yerusalem bagi pembebasan jiwa orang-orang yang gugur, dan mereka itu ditemukan membawa jimat dalam pakaian mereka. Nah, kemudian 1 Petrus 3:17-22 di sana menegaskan tempat yang didiami orang yang menantikan Mesias. Ke sana menurut Petrus, Tuhan Yesus juga mewartakan kabar keselamatan pada saat Tuhan Yesus, surat Efesus, katakan Yesus turun ke tempat penantian dan juga naik dari sana. Kemudian apa yang dapat kita katakan dari semua teks kitab suci yang bisa dicari, kalau mencari masih lebih banyak. Nah, studi mengenai doktrin perjanjian lama tentang Sheol, ya. Sheol itu dalam bahasa Ibrani Yunaninya Kades, jelas menunjukkan kebenaran bahwa perjanjian lama memiliki ajaran yang tetap yang dapat ditemukan dengan tingkatan yang berbeda. Ya, itu mengenai neraka tapi belum juga ke surga. Nah, itu ada tempat peralihan atau transit di sana. Nah, dalam tradisi perjanjian lama, mereka menemukan keyakinan bahwa jiwa tetap hidup dalam dunia yang berkabut, tempat yang berkabut, di mana orang benar dan orang tidak benar memiliki bagian. Meskipun itu bukan tempat yang menyenangkan. Ya, itu bisa bandingkan teks-teks tadi yang dikutip oleh Santo Petrus. Nah, sebenarnya kitab suci perjanjian lama sederhananya mengindikasikan bahwa ada alam ketiga. Jika mereka di neraka, maka kita tidak perlu berdoa untuk orang di neraka. Mereka juga tidak perlu penebusan karena mereka tidak membutuhkan itu. Ya. Malah Tuhan pun mereka bilang, kami sangkal Tuhan tidak ada itu. Nah, jika mereka sudah di pengorbanan atau pertolongan kita, mereka ada di tempat lain dan kita dapat melihat gagasan ini dinyatakan dengan jelas kemudian dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, dari teks kitab suci perjanjian lama kemudian bisa menjadi nyata bahwa kasih Allah ternyata berlanjut ke dunia orang mati yang dibedakan atas kediaman orang benar dan orang tidak benar. Di sana ada Mesias. Malah ada teolog dari abad pertengahan mengatakan Tuhan Allah juga masih memperhatikan orang juga di api neraka, biar mereka tidak perlu perhatian Tuhan, tapi Tuhan sebagai Tuhan mereka ternyata masih memperhatikan juga orang di api neraka. Ada juga refleksi dari bapak-bapak gereja yang diantaranya ada Origenes, dia bilang orang diselamatkan
Karena itu diselamatkan melalui api yang membakar dosa-dosa pemurnian emas dalam api dari logam lain seperti yang hitam. Kemudian Santo Ambrosius juga menulis yang sama tentang baptisan api yang terletak di pintu masuk surga. Ya. Jadi sebelum orang masuk surga lewat itu baptisan api. Nah, keyakinan akan purgatorium juga jelas. Di situ dikatakan diyakini ya, itu untuk menghapus dosa-dosa. Dan pengembangan refleksi mengenai purgatorium selama abad-abad bermuara kemudian dalam penegasan iman gereja, baik dalam konsili Lyon, konsili Florence, dan kemudian konsili Trente. Nah, penetapan tersebut dalam konsili resmi gereja kemudian berbeda dari deskripsi legendaris yang lain kali diwarnai dengan macam-macam indah. Itu kita temukan dalam penetapan konsili. Ada penegasan dari konsili Trente, jika mereka bertobat dan meninggal dalam kasih Tuhan sebelum melunasi penitensi dosa-dosa mereka, jiwa mereka dimurnikan sesudah kematian dalam api penyucian untuk membebaskan mereka dari tindakan-tindakan silih atau suprajo darah beriman yang masih hidup. Mereka dapat membantu melalui kurban misa, doa-doa, derma, dan perbuatan kudus lainnya lain sesuai dengan praktek gereja. Itu penegasan dari konsili Trente. Kemudian akar praksis dari indulgensi. Itu sudah disinggung tadi, apa yang dibuat oleh Yudas Makabe, dan selalu menderaskan doa kadis, doa pengudusan nama Tuhan selama 10 bulan kalau ada saudara yang meninggal, ya, dengan tujuan memurnikan dosa-dosa dan memurnikan jiwa dari saudara itu dari dosa dan kesalahan mereka. Dan praktek tersebut mengungkapkan keyakinan bahwa arwah dapat dibantu dalam fase antara kematian jasmani dan masuknya mereka ke dalam kediaman akhir mereka di surga, di agama-agama lain. Ini adalah kesaksian kitab suci. Santo Paulus menegaskan, aku bersuka cita karena aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Yesus sudah mengorbankan kurban yang melimpah untuk keselamatan kita. Tetapi tugas Paulus sebagai utusan Tuhan Yesus, tugas gereja juga, yakni mengupload apa yang Tuhan Yesus buat. Itu diupload dan disiarkan secara langsung lewat hidup kegiatan gereja, dan di dalamnya ada Santo Paulus juga. Kemudian dari Injil Matius ditegaskan di sana, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari penjara sebelumnya di sini bukan ke neraka, tetapi kalau hutang sudah lunas, ya keluar kepada kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling purna adalah di surga. Kemudian ada surat Paulus juga kepada orang-orang di Korintus yang berbicara tentang baptisan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini praktek sebelum abad pertengahan. Kalau dikatakan bahwa ini rekayasa gereja abad pertengahan, bisa melakukan sesuatu untuk orang yang sudah meninggal, itu prakteknya dari zaman Santo Paulus juga. Ya, dan baptisan itu dipandang sebagai metafora penderitaan dan penitensi. Ya, bahwa orang bisa berkurban untuk mereka yang membutuhkan dukungan supraja. Nah, Paulus juga
mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang rajin mengunjunginya sewaktu di penjara. Dia berdoa agar Tuhan menunjukkan belas kasih kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Ya. Jadi Paulus ini bukan orang dari abad pertengahan, itu dari abad-abad pertama kekristenan. Ini kesaksian gereja awal. Harian martir abadi dari Afrika itu Perpetua, temannya Felicitas itu, dikatakan dia dalam satu penglihatan melihat adiknya yang menderita, yang sudah meninggal, dan kemudian ia berdoa. Dan adiknya itu kemudian mengalami perbaikan nasib di dunia sana sesudah doa-doa yang ia panjatkan untuk mendukung adiknya. Nah, Tertullianus juga menghormati ya, istri juga berdoa untuk suaminya, untuk kebahagiaan suaminya pada hari peringatan kematiannya. Ya. Jadi tidak dapat disangkal bahwa jiwa orang mati dapat ditopang oleh kesalehan orang yang masih hidup. Ketika pengorbanan penentara dipersembahkan untuk mereka. Dan pada hari ke-30 setelah kematianku, ingatlah aku, saudara-saudara, dalam doa. Ya, orang menerima bantuan dari doa yang dibuat oleh orang yang hidup. Itu Santo Efraim dari Syria, dikutip oleh Santo Hieronymus. Dan konon, ini tulisan dari Santo Efraim ini biasa dibaca zaman itu. Nah, kemudian bagi gereja, kemungkinan membantu jiwa-jiwa di purgatorium. Ya, dasarnya adalah kehidupan dalam gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Gereja kita adalah satu persekutuan umat. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita satu dari yang lain. Satu dalam Kristus, dalam cinta kasih-Nya, termasuk kematian orang di Roma. Baca bab 9, keyakinan iman. Jadi kalau orang meninggal itu bukan berarti putus hubungannya dengan kita yang masih hidup. Putus hubungannya dengan orang yang sudah di surga. Tapi gereja entah sudah di surga, di api manusia dan masih di dunia adalah satu umat Allah. Satu tubuh Kristus dan adalah bait Roh Kudus yang sama. Karena itu gereja Katolik mengajarkan bahwa nasib mereka yang berada dalam purgatorium dapat dipengaruhi oleh tindakan mereka yang masih hidup di dunia ini. Menasihatkan supaya kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Sebagai satu tubuh, penderitaan satu anggota itu menjadi juga pengalaman semua anggota lainnya. Jadi termasuk gereja yang berjaya di surga, gereja di api penyucian, gereja di dunia, kita satu anggota tubuh Kristus. Itu dasarnya. Kemudian bahwa menuntaskan perjuangannya mencapai kemuliaan surgawi itu adalah panggilan dan tugas pelayanan gereja. Jadi kita bukan hanya berurusan dengan orang yang masih hidup, tapi orang yang sudah meninggal juga. Kalau dia belum tuntas perjuangannya untuk menjadi murni, maka gereja punya panggilan dan tugas pelayanan untuk kekudusan dan kesempurnaan. Ini panggilan Allah. Dan haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Ya. Hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dalam Kristus Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Terus semua teks ini mengungkapkan panggilan hidup kita mencapai tujuan untuknya ia dipanggil oleh Tuhan. Dan itu tidak dibatasi oleh kematian. Ya, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang mengikat kesatuan kita sebagai anggota tubuhnya, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai bait Roh Kudus. Jadi
Ini bukan siapa yang suka, tapi ini adalah panggilan dan tanggung jawab gereja. Sedikit ramai, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, Daud punya pertanyaan ini. Ya. Siapakah yang boleh datang kepada Allah dan tetap berdiri teguh di hadapannya? Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah destahan di hadiratnya. Dan kalau kita semua malam ini yang hadir, mungkin belum ada yang pantas untuk berdiri di hadirat Allah dengan begitu. Sampai mati juga mungkin tidak sampai. Ya, karena itu dikatakan walaupun kita sudah mati, gereja tetap mendoakan kita dalam misa. Selalu dibilang berdoa untuk Bapak Suci, untuk uskup, pastor, diakon, dan seluruh umat, dan semua saudara kami yang telah meninggal. Gambar terakhir ada muka yang mesai sekali. Di sana ada kata-kata dari Santo Paulus, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dibilang hanya Tuhan Yesus yang bisa buat itu. Dan kita anggota tubuhnya, karena itu kita juga turut berpartisipasi dalam karya Tuhan Yesus melepaskan setiap orang dari maut yang lain kali menguasai tubuh manusia. Singkatnya, mereka yang murni hatinya tertentu, yang menghambat tercapainya kekudusan dan kesempurnaan semasa hidup di dunia ini, maka perlu ada spasi untuk menuntaskan di dunia yang akan datang dalam rangkulan kasih ilahi yang membara. Ya. Jadi kalau memang nyata tidak betul, kasih Allah yang membara ini tidak murni, semua hal yang tidak kudus. Jadi bukan untuk maksudnya menghukum, tetapi terutama untuk membersihkan, memurnikan, agar kita kemudian memang pantas untuk berada di tempat yang murni, di tempat yang kudus. Nah, urgensinya apa? Pembahasan ini banyak orang yang kurang menyadarinya, kurang peduli, banyak juga yang gagal paham. Sehingga sebagai anggota gereja sebenarnya kita semua bisa membantu berdoa untuk mendapatkan indulgensi, baik orang hidup maupun orang mati. Jadi indulgensi itu adalah urusan kita semua, bukan urusan uskup, pastor, atau bruder, atau suster, atau diakon. Tapi urusan semua, bukan cuma tahu, tapi selalu ingat, selalu sadar dan peduli untuk memberikan support kepada mereka yang membutuhkan, baik masih hidup di dunia maupun terutama mereka yang sudah meninggal, yang ada di tempat penyucian. Nah, dikatakan tadi pada awal, ini menjadi pokok perbantahan lengkali, sehingga membutuhkan apologia. Nah, akar dari gagal paham itu sudah kita lihat tadi. Orang mengatakan begini, ya, ada di gereja Ortodoks Timur juga, mereka mengakui api penyucian, tetapi kata penyucian, api penyucian tidak mereka sukai. Ya. Sehingga lain kali ada orang bilang, oh di gereja Ortodoks tidak mengakui api penyucian. Malah ada lebih penegasan di sini dari dokumen Keuskupan Agung Ortodoks Yunani di Amerika, Death, the Threshold to Eternal Life. Itu bisa dibaca bahwa perkembangan ataupun lebih buruk berakhir pada saat pemisahan tubuh dan jiwa. Pada saat itu juga nasib definitif jiwa dalam kehidupan kekal ditentukan. Jadi tidak ada jalan pertobatan, tidak ada jalan keluar, tidak ada reinkarnasi, dan tidak ada bantuan selamanya oleh penciptanya.
Gereja Ortodoks tidak percaya akan purgatorium, suatu tempat pembersihan, yaitu keadaan setelah kematian yang di dalamnya jiwa yang diselamatkan. Begitu bisa dibaca selanjutnya, tapi ini penegasan satu kelompok. Tidak semua gereja Ortodoks tentu sama dia punya keyakinan mengenai hal ini. Tapi cuma diberikan contoh bahwa ada juga kelompok yang berpendapat seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan di bagian bawah itu, purgatorium dan indulgensi merupakan teori-teori yang saling terkait, tidak terdapat dalam Alkitab menurut mereka, ataupun dalam gereja purba, dan mengorbankan kebenaran gereja yang berlaku. Seandainya Allah yang Maha Kuasa dalam cinta kasih-Nya berbelas kasih mengubah situasi yang mengerikan pada para pendosa, hal itu tidak diketahui oleh gereja Kristus. Gereja selama 1.500 tahun tanpa teori semacam itu. Jadi mereka melihat bahwa purgatorium dan indulgensi ini bukan teori. Ini praktek penghayatan iman gereja sejak awal yang kemudian direfleksikan, diformulasi supaya bisa dijelaskan kepada orang-orang. Jadi bukan baru mulai itulah ada purgatorium atau ada tempat penyucian dan praktek indulgensi. Kita sudah lihat tadi bahwa benih-benihnya, prototipenya sebenarnya sudah ada dalam berbagai budaya, dalam penghayatan religius bangsa-bangsa. Kita lihat benih-benih penegasannya juga dalam kitab suci, khususnya teks-teks yang sudah kita tunjuk tadi. Nah, dasar penolakan tadi dibilang, bukankah indulgensi mengulang atau meniadakan karya Kristus? Ya, itu orang bertanya begitu. Ya, indulgensi bukan mengulang, tetapi berpartisipasi. Karena kita ini tubuh Kristus, anggota keluarga Allah, maka kita bukan mengulang, ya, karena kita punya tugas perutusan. Tuhan Yesus pesan, perbuat apa yang saya buat, ya, lakukanlah itu. Sehingga khasiat, daya, penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sungguh sampai ke ujung bumi. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus dianggap sudah menuntaskan segalanya, maka semua misionaris, semua penginjil, semua pengajar memang tidak benar. Karena Tuhan Yesus mengutus saksi, mengutus orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, karena kuasa Allah bekerja dalam diri orang itu. Juga dikatakan, sekali penghakiman dijatuhkan, maka jelas siapa ke surga, siapa ke neraka. Tidak semua sehitam dan seputih itu. Bahwa ternyata Tuhan juga berbelas kasih, bahwa ada yang tidak tuntas dalam hidupnya karena persoalan-persoalan hidup. Tidak semua orang sama mudahnya dalam hidup. Ada orang tertentu tadi dibilang ini soal kelonggaran. Tuhan memberi kelonggaran. Kalau ada orang juga misalnya kontrak rumah, kos rumah, mesti bayar, bisa dapat usir. Ya, itu secara legalnya begitu. Tapi orang yang murah hati, itu memberi kelonggaran, memberi waktu, memberi tambahan supaya orang bisa menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Kemudian orang bertanya, dapatkah manusia menebus dosanya sendiri? Ya, apakah maknanya penebusan? Di sini dikatakan tadi dalam bagian awal bahwa manusia itu dikatakan waktu diciptakan oleh Tuhan Allah itu tidak ada peranannya. Tetapi ketika ditebus, manusia juga mempunyai peranan. Sehingga makanan keselamatan yang ditaruh di mulut setiap orang, kalau orangnya sendiri tidak mau makan, ya keselamatan itu ada di depan matanya, tapi tidak menjadi keselamatan untuk dia. Dan kita juga harus bertindak supaya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi keselamatan untuk saya, untuk saudara saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat.
Begitu kita berperan, ambil bagian dalam karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ini adalah sistem untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi sebenarnya indulgensi itu bukan sistem untuk mendapatkan uang, tapi sistem untuk mengatur persembahan. Dan persembahan itu sudah dimulai dari zaman perjanjian lama. Orang mempersembahkan ini seperti tadi Yudas Makabe. Ya, lain kali orang bilang itu bukan bagian dari kitab suci. Boleh dikatakan begitu, tapi Yudas Makabe adalah bagian dari sejarah Israel. Tanpa Yudas Makabe tidak ada sejarah Israel yang benar. Ya. Dan mereka itu menjadi salah satu babak sejarah Israel yang menunjukkan keyakinan hidup umat Israel sendiri. Ya. Jadi kalau Yudas Makabe mempersembahkan kurban, maka ini menjadi praktek yang dikenal di tengah orang-orang Israel. Jadi kalau misalnya ada bilang praktek indulgensi itu bukan cuma soal uang, tapi bagaimana orang berbagi apa yang menjadi anugerah dalam hidupnya untuk bisa menolong orang lain. Begitu juga kalau orang memberi stipendium misa bukan karena pastornya sekali suka uang itu, tetapi orang ini yang mau mempersembahkan itu. Ya. Ada juga orang bukan pastor, ya, tapi dia juga kemudian datang berdoa di rumah orang lain dan mendoakan orang ulang tahun, kemudian ya dapat amplop. Apakah itu berarti dia berdoa untuk mengumpul uang begitu? Nah, begitu kita lihat bahwa ketidaktahuan itu lain-kali menghambat kita untuk bisa menikmati justru warisan yang menjadi kekayaan iman kita. Jadi ketidaktahuan antara dosa dan akibat dosa. Lain-kali orang bilang, sudah, dosa sudah diampuni, beres. Dosanya sudah diampuni, tapi luka dalam jiwa orang yang mesti disembuhkan. Itu lewat penitensi dan indulgensi membantu kita menyembuhkan akibat dosa yang tertinggal dalam diri kita. Maka iman gereja tidak sepenuhnya terungkap dalam kitab suci. Ya. Karena itu, kitab suci tidak boleh dijadikan otoritas satu-satunya untuk menunjuk kebenaran iman. Ini menjadi salah satu. Karena kitab suci ditafsirkan menurut dalam konteks hidup gereja. Kitab suci itu gereja punya buku. Dan yang bisa menafsir secara benar adalah gereja itu sendiri. Jadi kitab suci bukan untuk menghakimi iman atau hidup gereja. Nah, kemudian kita sampai kepada kabar sukacita bahwa purgatorium dan indulgensi adalah tanda kebesaran kasih dan keadilan Allah. Ya, lain kali orang bilang Allah itu maha baik, tak terbatas kebaikannya, kemurahan hatinya begitu, tapi jangan lupa Allah itu mendidik kita kepada yang benar. Ya. Sehingga kalau orangnya dibawa ke surga, itu dibawa dengan benar. Jangan seperti anak sekolah, lain kali gurunya sayang sekali sehingga biar tidak tahu membaca dia kasih naik kelas terus sampai di SMP tidak tahu membaca. Itu kebaikan yang tidak benar. Begitu juga lain kali orang bilang, sudah dibawa saja ke surga biar tidak beres orangnya. Dan Tuhan tidak pernah sebodoh itu membiarkan orang kemudian malu di surga. Ya. Karena tidak beres, datang kumpul-kumpul dengan orang beres. Dan karena itu dibilang purgatorium dan indulgensi adalah tanda kebesaran kasih Allah yang membuat kita mengasihi kita dengan benar. Supaya semua orang itu jadi orang benar. Jadi mirip dan serupa dengan Allah sendiri. Allah tidak membuat kita asal jadi. Tidak membawa kita ke surga, yang penting ada di surga. Tapi kalau datang ke surga, itu sungguh-sungguh memang pantas menikmati kebaikannya dan dia sungguh akan berbahagia di sana. Ya. Dan karena itu Katekismus Gereja Katolik mendeskripsikan purgatorium sebagai pemurnian yang diperlukan
karena suatu keterikatan yang tidak sehat dengan makhluk-makhluk itu perlu dilepaskan. Suatu pemurnian yang membebaskan seseorang dari apa yang dinamakan siksa dosa sementara. Siksa ini bukan karena dihukum oleh Tuhan, siksa ini karena kita memberatkan diri, ya, menyesakkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi kesukaan dunia. Dan itu membuat kita tidak bisa bersuka cita dengan sempurna di surga memandang itu kemuliaan Allah. Ini sudah dibilang tadi bahwa iman gereja itu tidak terungkap seluruhnya dalam kitab suci. Sebenarnya di sini kita lihat ada warning biblis mengenai pemurnian. Ya. Jadi ingat, kenapa perlu purgatorium dan indulgensi? Karena tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Allah itu adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan supaya memang sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Dia. Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Itu ayat-ayat kitab suci bukan untuk mengancam, tetapi supaya kita melihat target Tuhan Allah. Ya. Ini proyek dari Tuhan untuk kita. Tuhan punya proyek tinggi, menilai kita begitu tinggi. Sehingga kita kalau justru merendahkan diri, itu berarti tidak mencapai target. Dan Tuhan berusaha dengan apapun supaya target ini bisa tercapai. Ya, alasan adanya purgatorium dengan kata yang lebih populer, Tuhan peduli akan diri kita. Jadi bukan hanya akan perbuatan-perbuatan, tetapi bagaimana perbuatan ini mengukir kita punya pribadi. Supaya kualitas pribadi kita memang makin menyerupai Tuhan sendiri. Karena itulah ada purgatorium dan ada indulgensi. Ingat, hanya orang yang belum sempurna dalam rahmat yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Api penyucian bukan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak beriman atau tidak percaya di dunia ini, tapi hanya untuk mereka yang sudah beriman, tapi belum tuntas perjalanannya. Api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki. Akibat dosa dibersihkan dan konsekuensi-konsekuensi dosa dituntaskan supaya orang yang suci. Api penyucian itu hanya sementara. Setelah disucikan di sini, jiwa dapat masuk surga. Semua masuk api penyucian adalah calon-calon penghuni surga. Api penyucian tidak ada lagi pada akhir zaman, karena pada akhir zaman itu semua sudah berakhir. Yang ada surga dan neraka dan semua sudah beres. Ya, ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca, itu bisa dilihat di sini. Itu saja, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Sekian.